Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan jayyidatan fi hadha an-nahar al-mubarak. Thumma fi hadha al-video saya akan membacakan kesimpulan materi-materi yang sudah kita kumpulkan, yaitu dari bab 7 sampai bab 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bab 7 membahas tentang merealisasikan syahadatain. Syahadat itu sendiri artinya pengakuan atau kesaksian. Dan syahadat itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan di syahadat ini ada dua tauhid, yaitu kepada Allah dan kepada Rasul. Dan jika bertauhid kepada Allah, kita harus menggantungkan segala harapan kita kepada Allah dan selalu mengharapkan rahmatnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua itu kepada Rasul, kita harus mengetahui sifat-sifatnya dan kita harus mengerjakan sunnah-sunnahnya. Dan untuk merealisasikan syahadatain ini, kita harus melakukan kandungan-kandungan yang ada dalam syahadat tersebut. Seperti kita harus menjauhi syirik, menjauhi maksiat, dan menjauhi bid'ah. Dan ciri-ciri orang yang orang-orang yang melakukan merealisasikan syahadatain ini ada dua tingkatan, yaitu wajib dan sunnah. Dan bagi kedua tingkatan ini mereka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu harus berilmu, mereka harus tahu tentang syahadatain itu sendiri, dan mereka juga harus memastikan informasi itu atau berita itu memang benar-benar berasal dari Allah. Dan yang ketiga, mereka harus tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan syahadatain ini juga salah satu kunci utama buat kita bisa masuk kepada surganya Allah. Dan yang materi selanjutnya bab ke-8 yaitu adalah ma'rifatullah. Ma'rifat itu sendiri, ma'rifat itu secara bahasa dikenal dengan mengenal atau mengetahui, atau disebut juga mengetahui. Dan ma'rifatullah itu secara bahasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah itu mengenal Allah lebih dekat, diawali dengan mensucikan jiwa dan terus-menerus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mampu mengenal Allah dengan hati nuraninya. Dan kemudian ciri-ciri orang yang bermakrifat itu ada beberapa ciri. Yang pertama, orang yang bermakrifat selalu mengesahkan Allah. Dan yang kedua, orang yang bermakrifat itu hatinya kosong dari sifat kikir, sombong, hawa nafsu dan lain-lain. Kemudian orang yang bermakrifat itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan yang terakhir, orang bermakrifat itu hidupnya sederhana tetapi mempunyai semangat jiwa yang tinggi dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan kemudian ada sarana-sarana atau fasilitas dalam bermakrifatullah. Yang pertama yaitu akal sehat. Kita harus menggunakan akal sehat kita untuk bermakrifat kepada Allah. Bagaimana bisa kita bisa disebut seperti orang gila itu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak mungkin. Dan yang kedua yaitu para rasul, yaitu mereka membawa ajaran-ajaran melalui kitab suci yang diturunkan oleh Allah, dan dalamnya itu ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana cara bermakrifat seperti di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Dan yang kemudian itu asma dan sifat. Kita merenungi, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita merenunginya dan kita memikirkan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kemudian bab yang ke-9 yaitu cara-cara dan penghalang-penghalang orang mendapatkan makrifat. Yang pertama itu adalah caranya, yaitu menurut Al-Quran itu ada dua. Yang pertama mengetahui atau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu sesuai surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi bagi orang-orang yang berpikir, mereka sudah bisa mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu di pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi. Mereka sudah bisa membuktikan bahwa kita itu bisa mengenal Allah dari tanda-tanda tersebut. Dan satu lagi, kita harus mentadaburi dan merenungi ayat-ayat Al-Quran.
Sesuai surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungi penciptaan Allah atau ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah? Sekiranya itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan banyak keraguan di dalam itu. Nah, jadi kita harus mentadaburinya. Kemudian penghalang ma'rifatullah itu ada dua sumber. Yang pertama ada penyakit yang namanya syahwat, dan yang kedua ada penyakit yang namanya syubhat. Jadi beda syahwat dan syubhat ini. Syahwat adalah penyakit dari hawa nafsu. Yang kedua penyakit syubhat yaitu ragu-ragu. Nah, akibat dari dua sumber ini, dua penyakit ini akan menjadikan Allah murka kepada kita dan menggelapkan hati kita. Bagaimana bisa kita mengenal Allah sedangkan Allah saja murka dan menggelapkan hati kita. Dan setelah itu penghalang-penghalang makrifat itu ada beberapa sifat, yaitu yang pertama sombong, yang kedua zalim, yang ketiga dusta, yang keempat kufur, yang kelima fasik. Nah, yang kemudian bab 11 bab 10 yaitu tentang macam-macam tauhid. Tauhid itu yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan, bahwasanya Allah itu sebagai pencipta seluruh alam semesta dan seluruh makhluknya. Yang kedua tauhid rububiyah uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan, bahwa Allah itu adalah yang patut disembah dan sesembahan kita. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan dari segi sifat seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kemudian bab 11 yaitu tentang syirik. Syirik sendiri adalah menyekutukan, dan orang yang melakukan syirik itu yang namanya adalah musyrik. Nah, kemudian syirik ini adalah termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu terbagi dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar, dan yang kedua syirik asghar yaitu syirik kecil. Syirik besar ini terbagi juga dua. Yang pertama zahirun jali, yaitu nyata, tampak oleh mata kita, seperti orang-orang yang menyembah kepada selain Tuhan, yaitu menyembah kepada berhala, matahari, dan sebagainya. Dan yang kedua batinul khafi, yaitu tidak nampak atau tersembunyi, seperti ini dilakukan dengan cara meminta pertolongan, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Dan kemudian yang syirik asghar atau syirik kecil ini dia termasuk dosa besar, tetapi ada peluang bagi pelakunya untuk mendapatkan ampunan selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada macam-macam syirik. Yang pertama syirik rububiyah, yang mana menyekutukan Allah dengan cara tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan sesuatu. Dan yang kedua syirik uluhiyah, yang mana mereka menyekutukan Allah dengan cara bahwa Allah itu bukanlah pengatur atau pemelihara alam semesta. Dan yang ketiga yaitu syirik asma wa sifat. Yang ketiga syirik yang intinya saya lupa namanya, yang intinya itu kita menyekutukan Allah dalam hal peribadatan. Dan kemudian ada menurut Buya Hamka macam-macam syirik itu, yang mana ada yang mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, dan Tuhan itu bebas melakukan apa masing-masingnya. Dan ada yang mengatakan menyembah selain Allah, ada yang mengatakan menyembah kepada selain Allah, syirik dengan cara menyembah selain Allah, tapi syiriknya itu taklid atau ikut-ikutan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu bebas gitu. Dan mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.
Semoga ilmu yang telah Ustaz berikan selama ini berkah untuk kita semua. Barakallahu fika ya Ustaz. Syukran katsiran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.